Kalau kamu mendapat Lailatul Qadar itu, Bapak Ibu sekalian, kuncinya hanya dua. Jangan lari dari sini. Kalau lari nanti kemana-mana itu ceritanya. Lihat ayatnya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli. Bagaimana itu damai? Kalau Bapak tidak mencakapi dia, minimal jangan ganggu dia. Itu damai namanya. Dua saja kata kuncinya. Orang yang dapat Lailatul Qadar itu. Satu, dia dengarkan bisikan malaikat. Dia kerjakan. Yang kedua, damai. Apa itu damai? Tidak mengganggu orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saya hormati Bapak Ketua BKM, saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adik remaja, adik-adik semuanya, masih anak-anak, yang pada malam hari ini, di malam ke-23, masih konsisten hadir. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar Bapak-bapak, Ibu-ibu? Sehat semua? Ya, mudah-mudahan dengan puasa ini semuanya sehat. Tapi jangan bilang sumu tasihu, berpuasalah supaya kamu sehat. Balik lagi, hadis palsu lagi itu. Banyak hadis-hadis palsu yang populer. Banyak yang terkenal sekarang, tapi tak betul. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan. Ini biasanya, kalau sudah 10 akhir Ramadan, dua yang terjadi. Yang pertama, orang membicarakan Lailatul Qadar, dan yang kedua, pindah ke mall. Itu yang terjadi biasanya. Ngapain Ustaz ngejar diskon? Itu yang terjadi. Jadi, kalau sudah di mall itu ada diskon, di masjid pun jamaahnya diskon juga. Itu yang terjadi sekarang. Tapi saya lihat di sini ramai, lumayan ini. Khususnya ibu-ibu yang perempuan. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akan bercerita tentang Lailatul Qadar. Mudah-mudahan setelah ini nanti, seperti yang disampaikan Bapak pengurus tadi, ada iktibar. Jangan salah-salah lagi. Apa itu Lailatul Qadar? Dia sebut begini, Pak. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Berarti Al-Quran turun di bulan Ramadan, karena di ayat lain dia katakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Menurut Imam Al-Qurtubi dan pakar-pakar tafsir yang lain, anzala artinya turun sekaligus. Kalau turunnya sikit-sikit, bahasa Arabnya nazzala. Berarti Al-Quran itu di malam bulan Ramadan, ada yang mengatakan malam 17, turunnya sekaligus. Jadi Pak Ustadz, yang kami dengar dari guru-guru kami dulu yang turun ke Nabi selama 22 tahun lebih, itu kapan? Bukan itu ayatnya. Kalau dia sebut anzalnahu fi lailatul qadar, turunnya sekaligus semuanya. Mulai dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas. Kapan itu? Itulah di malam 17 Ramadan menurut sebagian pakar tafsir, dari sisi Allah ke Baitul Izzah namanya. Di mana itu Pak Ustadz? Di langit dunia. Pernah nampak Pak Ustadz? Tak nampak. Tapi begitulah banyak ditulis oleh pakar-pakar tafsir. Turunnya sekaligus. Setelah turun ke situ, baru diangsur, dicicil oleh Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama turun cuma 5 ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya. Dicicil. Berarti Al-Quran 2 kali turun. Dia sebut turunnya itu Lailatul Qadar. Lail artinya malam. Malam. Al-Qadar artinya 3. 1 artinya penetapan. Yang kedua artinya mulia. Yang ketiga artinya sempit. Tak nyambung ceramah Ustaz ini. Itu maknanya. 1, artinya adalah penetapan. Yang kedua artinya mulia. Dan yang ketiga artinya sempit.
Berarti malam penetapan, malam yang mulia, malam yang sempit. Itu arti Lailatul Qadar. Ada pula, saya lihat di medsos lagi, ada nama perempuan namanya Lailatul Qadar. Oh, apa artinya itu? Malam yang mulia, malam yang sempit, malam penetapan. Kenapa disebut malam penetapan? Karena sejak turunnya Al-Quran, ditetapkan aturan kepada manusia, biarpun belum turun ke dunia ini. Apa ketetapannya? Kalau dulu perempuan buka-buka aurat, sejak turunnya Al-Quran ditetapkan, tutup aurat. Ditetapkan. Yang kedua, kenapa disebut malam yang mulia? Dia mulia karena sudahlah di bulan Ramadan, turun pula di situ Al-Quran. Berarti 2 kali dia jadi mulia. Di bulan Ramadan, bulan yang mulia. Turun pula di situ Al-Quran. 2 kali dia mulia. Makanya disebut dengan malam yang mulia. 2. Malam penetapan, malam yang mulia. Dan yang ketiga, malam yang sempit. Kok begitu Ustaz? Kenapa disebut malam yang sempit? Jawabannya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Sempit malam itu karena banyak malaikat turun ke dunia ini. Sekali lagi, disebut dengan malam yang sempit karena banyak malaikat turun ke dunia ini pada malam itu. Tapi Pak Ustaz, tak pernah kami tersenggol Jibril di pinggir jalan itu. Tidak begitu ceritanya ini. Banyak di dunia yang nampak, yang tak nampak tapi ada. Itu napas kita itu, tak nampak itu, tapi kan ada. Coba tak ada dia, mati semuanya. Mudah-mudahan yang tersenggol malaikat Jibril. Tiba-tiba Israel pula tersenggol dia di jalan. Apa enggak bahaya itu? Pas sampai di rumah, ketemu pula Munkar Nakir. Subuh ketemu malaikat Malik. Gawat. Salah-salahan itu. Jadi maksudnya malaikat itu turun bukan bisa disentuh. Tapi turun banyak ke dunia. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, baru dia katakan, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar." Apa yang membuatmu tahu malam Lailatul Qadar itu? Dari mana kamu tahu? Dalam ilmu tafsir, kalau pertanyaannya adra, itu maksudnya itu kita tidak bisa tahu hakikatnya menurut akal. Itu ilmu tafsir itu. Kalau begitu, kalau tidak dijelaskan Al-Quran, tidak tahu kita Lailatul Qadar itu apa. Itu maksudnya. Kalau kamu tebak-tebak, pasti salah. Ini banyak debat-debat ini. Sudah dibilangnya tadi, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa yang membuatmu tahu malam Lailatul Qadar? Kalau ditanyanya adra, kamu tak tahu kecuali Tuhan kasih tahu. Asal kamu tebak, salahlah itu nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, kata dia, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Salah satu maknanya, Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kurang lebih 82 atau 83 tahun. Itulah dia. Cirinya, kata dia, kalau kamu mendapat Lailatul Qadar itu, Bapak Ibu sekalian, kuncinya hanya 2. Jangan lari dari sini. Kalau lari nanti kemana-mana itu ceritanya. Lihat ayatnya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun para malaikat. Pertanyaannya, inilah dia kata kuncinya yang dapat Lailatul Qadar itu. Malaikat itu membisiki, menyuruh, mengarahkan manusia kepada yang baik atau kepada yang buruk? Baik. Orang yang dapat Lailatul Qadar selalu melakukan yang baik karena dia dibisiki oleh malaikat. Itu tandanya. Orang yang dapat Lailatul Qadar selalu dirinya itu ditarik kepada kebaikan. 1, itu tandanya. Karena di malam itu turun malaikat yang pekerjaannya adalah membisiki, menyeret, mengajak, menarik manusia supaya melakukan yang baik. Nah, ini payah ini Pak. Asal jahat tetangga sikit, balas. Asal jahat tetangga sikit, balas. Nah, betul. Hidup ini begini, supaya ringan. Saya melakukan yang baik itu. Jangan kaitkan dengan dia. Tapi karena disuruh Tuhan. Selesai itu urusan. Ada itu cerita. Sering saya ceritakan di mana-mana. Ada seorang ahli agama, tetangganya jahat. Suatu pagi, tetangganya bilang,
Sini. Datang Ustadz tuh. Setelah dekat, pulang balik. Sampai 3 kali dipanggilnya. Yang keempat, ditanyanya, kenapa kau mau kuatur-atur? Tadi ku panggil, suruh pulang. Panggil, suruh pulang. Panggil, suruh pulang. Kenapa kau mau kuatur-atur? Kau kan Ustadz, kau ilmuwan, ahli agama. Saya ini bandal, tetangga yang jahat. Dijawab Ustadz itu, kulakukan ini tidak ada kaitannya samamu. Tapi karena disuruh Nabi, siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, muliakan tetangganya. Bisa Pak? Jadi bukan karena dia. Karena kalau bapak ibu berbuat baik karena orang, itu namanya didikte-dikte orang namanya itu. Didikte-dikte sosial, bukan didikte oleh Tuhan. Dan itu repot kalau didikte orang. Repotnya minta ampun. Bayangkan kalau di masjid ini ada 1000, semua mau kita ikuti kemauannya. Gawat hidup kita ini. Kalau begitu, saya berbuat baik sama dia, bukan karena dia baik sama saya atau jahat sama saya, tapi karena diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Rasul. Ingatlah Pak cerita bertetangga tadi. Ini orang yang dapat Lailatul Qadar. Kalau orang Medan tak begitu. Kalau baik dia sama aku, baik aku sama dia. Tapi kalau jahat dia, ku sikat dia. Itu tak betul itu. Salah itu dalam ajaran agama. Konsisten, istiqomah dengan aturan Tuhan. Kita baik sama dia. Satu, orang yang dapat Lailatul Qadar. Konsisten dalam kebaikan, tidak didikte-dikte oleh keadaan sosial. Yang kedua, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Ya sambung. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Damai. Orang yang dapat Lailatul Qadar itu damai. Bagaimana itu damai? Kalau bapak tidak mencakapi dia, minimal jangan ganggu dia. Itu damai namanya. Ada orang naik angkot, berhadap-hadapan. Diam, dua-duanya diam. Tidak saling mengganggu. Namanya itu damai. Damai pasif. Tapi kalau yang satu mengucapkan Assalamualaikum, baru mereka berbicara, namanya itu damai aktif. Namanya. Damai pasif, damai aktif. Jadi, kita diam seperti ini, tak saling bercakap, tapi tidak saling mengganggu, dapat Lailatul Qadar. Atau kita bertemu seperti ini, kita ucapkan Assalamualaikum, kedamaian atasmu, dapat Lailatul Qadar. Tapi kalau asal jumpa begini, saling iri-irian, saling dengki, saling pukul, tidak dapat Lailatul Qadar. Sama yang bertetangga-tetangga. Kalau masih musuh-musuhan, tidak damai, tidak dapat Lailatul Qadar. Bapak Ibu yang saya hormati, dua saja kata kuncinya. Orang yang dapat Lailatul Qadar itu. Satu, dia dengarkan bisikan malaikat. Dia kerjakan. Yang kedua, damai. Apa itu damai? Tidak mengganggu orang. Tidak mengganggu orang. Kapan Pak Ustadz kami cari itu? Mulai dari malam ini, Bapak Ibu sekalian. Kalau dapat yang dua itu, salamun hiya hatta matla'il fajar. Damai hidupnya sampai nanti terbit fajar kehidupannya yang baru. Artinya, setelah bangkit dia dari kubur, itulah yang dibaca itu. Wa adkhilnal jannata darussalam. Negeri kedamaian. Di mana itu? Masuk surga dia setelah dunia ini selesai. Itulah orang yang mendapatkan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Selamat dia dua-dua, di dunia dan di akhirat. Pak Ibu jamaah yang saya hormati, yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa diingat. Karena tadi Pak Ketua pakai iktibar, makanya saya agak serius ceramahnya malam ini. Mudah-mudahan bisa diingat. Kalau tadi cari-cari yang lain, bisa juga main-main. Tapi mudah-mudahan bisa diingat. Lailatul Qadar artinya malam penetapan, malam yang mulia, malam yang sempit. Kenapa disebut malam yang sempit? Karena malaikat banyak yang turun pada malam itu. Kemudian, bagaimana ciri orang yang dapat Lailatul Qadar? Tandanya dua. Satu, mulai dia dapat sampai dia nanti mati, dia cenderung kepada yang baik. Tidak mau didikte-dikte oleh keadaan. Kemudian, damai hidupnya. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Dia damai. Tak suka ganggu-ganggu orang. Lisannya, perbuatannya, tangannya semuanya bisa dijaganya. Mudah-mudahan kita mendapat Lailatul Qadar. Karena kalau kita dapat itu, masuk kita nanti wa adkhilnal jannah
Tadaros salam. Tabarak rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Yang dibaca di salat itu. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu sekalian. Itulah makna-makna Lailatul Qadar yang dijelaskan oleh para pakar tafsir. Mudah-mudahan bisa kita pahami dan bisa kita cari mulai malam ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.